hanya power of text ya. Kemudian Yung PowerPoint, saya power of mouth. Maksudnya kekuatan cangkem. Jadi begini, apa yang saya tulis ini mohon dibaca. Tentu saya akan menyampaikan, mungkin tidak membaca, jelas tidak mungkin membaca terlalu lama, dan juga tidak mungkin membuat PowerPoint. Jadi tidak power of text, tidak PowerPoint, tapi kekuatan cangkeman. Dan visi misi dari apa yang saya sampaikan sebenarnya fakta dari dunia pendidikan kita. Yang pertama tentu pendidikan selama ini bukan persoalan salah atau benar. Saya tidak menilai salah atau benar. Jadi ini fakta saja bahwa pendidikan selama ini lebih menekankan pada aspek kognitif. Itu pertama. Seringkali atau bahkan tidak mempengaruhi sikap dan perilaku dari orang yang terdidik, sehingga bisa saja menjadi distrust. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa orang terdidik tidak mencerminkan tercerahkan. Mestinya terdidik itu tercerahkan. Kemudian yang kedua, pendidikan selama ini bukan satu upaya untuk mengembangkan dan mengoptimalisasikan potensi. Sebab pendidikan kan sesungguhnya idealnya itu adalah optimalisasi potensi yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, masing-masing individu, tetapi lebih kepada standarisasi. Jadi ukuran keberhasilan, bahkan ukuran kepandaian itu diukur dengan satu standar. Kita diukur dengan sejauh mana subjek didik, istilahnya itu bisa mengembangkan potensi yang sesungguhnya dalam dirinya sendiri. Sebab Tuhan kan sesungguhnya menciptakan semua orang itu dengan memiliki istimewa masing-masing, tetapi keistimewaannya itu berbeda-beda. Kalau saya disuruh nyanyi misalnya, atau Pak Agus disuruh nyanyi, mungkin kelihatan bodoh, akan kelihatan bodoh, dan itu mestinya tidak dikembangkan sebagai penyanyi, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, saya kira ini penting bahwa pendidikan seringkali selalu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, bahkan diukur dengan mau jadi apa, terus kemudian lulusan filsafat gajinya berapa dan sebagainya. Jadi orang yang terdidik itu dituntut untuk mencapai kesuksesan materi yang sebetulnya itu tidak merupakan tujuan pokok dari sebuah pendidikan. Nah, tentu saya melihat ada satu gagasan dari tradisi yang memang saya hidup di dalam tradisi Jawa, yang bahwa orang terdidik semestinya tadi mengembangkan optimalisasi potensi tadi, tetapi juga sekaligus ketika dia sudah sampai pada tingkat tertentu, itu tercermin apa yang dia jalani, dia lakoni, itu tercermin di dalam sikap perilakunya. Jadi, dan bahkan ketika dia sudah sampai pada puncak pengetahuannya,
itu justru dia tidak memerlukan apa-apa. Dan ini saya kira masyarakat Jawa sangat paham soal itu, dan kemudian Ibu Margaret saya kira sangat paham. Ki Ageng Suryo Mentarang itu mencoba untuk membangun sistematika dari pandangan-pandangan Jawa, dan orang Jawa pada dasarnya begitu. Jadi munculnya konsep wasis, kemudian lantik, waskito, itu kan sebetulnya satu gagasan yang sesungguhnya amat sangat dipahami oleh orang Jawa. Jadi dalam hal ini saya wong kang ngukur sadaran kalir nganggo angka. Jadi kalau semuanya itu diukur dengan angka-angka, itu pinter. Orang wasis itu ya mengukur apa-apa dengan angka 9 itu pinter. Ya, diukur kan. Dia bekerja dan kemudian punya mobil, punya rumah dengan harga-harga tertentu, itu pinter. Tetapi ngakume piro dan sebagainya itu pinter. Tetapi kalau kemudian berhenti ke situ, ngoyak ongko, saya mohon maaf dengan bahasa Jawa. Surabaya ngerti ya. Jadi kalau kita mengejar angka, yuk benar dalam tataran wasis tadi, ongko. Tetapi integritas kejujuran, itu persoalan lain. Jadi makanya saya bangga ini Pak Agus. Jadi UNAS yang lalu dan juga yang sebelum-sebelumnya, integritas kejujuran siswa di daerah istimewa Yogyakarta itu tertinggi di Indonesia, walaupun angka-angkanya tidak tertinggi di Indonesia. Dan katanya Surabaya itu termasuk yang integritas kejujurannya rendah. Soalnya ada kepala sekolah, ada kasus kepala sekolah yang mengkoordinasi nyontek bersama, ya kan, Surabaya ini. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ada tekanan dari kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikan mungkin saja disuruh wali kotanya. Sudah ini. Tapi mungkin ya kan kalau lantik itu wong kang ngerti panjangkane urip. Panjangan nek wis entuk biji akeh iki terus arep ngopo? Apa makanya kan kenapa orang lebih ini yang kedua penting malah ramun. Jadi ya boleh saja sebetulnya mengejar angka, mengejar kekayaan, tetapi bukan hasilnya, tetapi prosesnya mendapatkan angka itu menjadi juga cukup penting. Jadi wong kan ngerti panjangkan ini urip itu lantik. Nah, kalau sudah ngerti anggone jangka itu, tetapi kalau sudah ngerti panjangkan urip, jadi sangkan parane Tuhan, asal usul kehidupan ini itulah pasti top. Itu paham betul. Nah, semestinya pendidikan itu juga ada inspirasi untuk mengembang ke sana. Benar apa yang dikatakan Romo Yong tadi, bahwa 9 itu penting, tetapi integritas kejujuran jauh lebih penting. Itu penting, tetapi mendapatkan itu secara benar itu jauh lebih penting. Tetapi kalau sudah sampai waskito, itu kan nek wis dadi guru besar, yo ngopo? Boleh sago disitulah
Kalau di Agung Surya Mentara adanya menungso tanpa ciri. Ketika sudah berani melepaskan seluruh identitas, seluruh gerak dan wes menurut ya. Nah, sekarang mendalami ini tabel ini. Nah, tabel ini upaya mensistematisasi pikiran itu. Dan ini para pasepuan ini akhirnya mau dianggap sepuh ya. Ya saya memang insya Allah 1 tahun lagi pensiun. Ya baru akan setahun lagi ini bulan Juli ini kita ulang tahun saya Juli ini juga. Betul kan remaja. Neng tua deh. Jadi begini, saya itu sudah ikut ke 26 ini ya, dan dari awal. Dan saya catat tadi di catatan 15 presentasi. Oke, Pak ya. Dan saya sudah bilang sama Mikael 2 masih berharap bisa mengikuti ulang tahun ke-50. Syaratnya kemarin kan sudah makan mencicipi buah maja yang pahit. Ini juga iya. Berarti masih bisa kita berdua masih bisa menikmati ulang tahun ke-50. Tekanan diri. Dalam Jawa, dalam burung waskito ini berarti. Enggak cuma ngetes wis do waskito kok. Jadi di dalam konsep Jawa itu sebetulnya ada tahapan pengetahuan dengan kekuatan-kekuatan kemanusiaan. Yang pertama itu adalah kekuatan poncondriyo. Poncondriyo itu struktur realitasnya adalah sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang hanya nampak itu, indrawi, dan pengetahuan sederhana atas benda-benda yang nampak. Sebetulnya ini dalam tataran Jawa ini paling rendah, masih lama. Oh 5 menit. Waduh, betul. Nah, ya udah. Tapi banyak juga orang yang berhenti karena proses pendidikan itu, berhenti menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang kasat mata itu, gitu. Yang hanya berhenti pada kasat mata. Dan sekarang nampaknya begitu, gitu. Nampaknya begitu, bahwa banyak orang-orang terdidik yang justru berhenti pada pengetahuan kasat mata itu. Nah, ini yang kalau dalam bahasa barat itu positivisme. Kemudian yang kedua, ketika ada kekuatan bunga yang disebut dengan naluri satu kewan itu, yang kalau dalam bahasanya Surya Mentara ini bunga susah, jadi senang jam bunga, sok susah. Padahal bunga susah itu sebetulnya bukan fakta, tetapi reaksi atas fakta. Nah, orang menganggap benar itu. Seperti misalnya kalau Surya Mentara bagus sekali mencontohkan, kalau ketika kita seminar begini, cahaya itu membuat kita bunga. Tetapi kalau tiba-tiba mati kita susah. Padahal ketika kita mau tidur, lampu nyala bikin kita susah. Padahal faktanya sama. Makanya Rendra itu juga benar.
bahagia dan bencana itu sebetulnya sama saja. Nah, kalau kita sudah sampai tahap itu sudah lumayan lah. Kita ada marah atau ya? Iya, mana orang mana. Ini contohnya ngawur ini. Maksudnya begini, kalau saya tanya ke sini pasti nggak ngerti. Pernah tangan terluka, sakit nggak pada waktu dilukai? Sakit. Berhubungan dengan istri penak pola. Tetapi ketika sudah berlalu, penake wong karo bojo karo keculik silet tangane, rasanya beda apa enggak? Kita nggak bisa membedakan secara jelas. Ini loro atau penak? Nggak bisa. Nah ini sebetulnya pemahaman sampai ke situ. Nah kemudian, ilmiah, pengetahuan ilmiah itu ketika orang sudah sampai kepada ngerti dunung larang-larang, memahami sebab musabab kejadian konkret empirik. Nah, pendidikan formal sekarang kebanyakan berhenti sampai di sini. Padahal semestinya bagaimana kita mendidik agar orang tercerahkan di dalam mengharmoniskan relasi sosial itu juga menjadi sangat penting. Nah, ketika kita mengoptimalisasikan seluruh potensi, maka akan ketemu dengan kawruh sangkan parani dumadi. Itu sebetulnya puncak dari keterdidikan seseorang itu sebetulnya harus sampai ke sana ketika kemudian dia mampu melepaskan seluruh aksidensia kalau dalam bahasa Aristoteles. Ini sebetulnya begitu. Nah, makanya kalau dalam teologi Islam saya sangat tertarik ini. Ketika Musa itu Yahudi bahasa Inggrisnya apa? Jewish itu ya. Ditanya oleh Tuhan, siapa yang paling pintar ini? Saya, Gusti Allah. Itu dalam teologi Islam. Akhirnya disuruh ketemu seorang hamba yang berada di dua arus besar. Mikir. Mulanya aku mikir, saya itu kadang-kadang mikir, Jewish dan Jawa itu jadi kalau Yahudi Musa itu terkenal pintar dalam pengertian ngerti larah dunungnya, diketemoke wong Jawa sing jenenge Khidir kuwi karo Gusti Allah. Jadi Khidir ku wong Jawa. Mas kita kuwi. Iki mesti NU ya. Jadi barangkali juga peradaban kemanusiaan, makanya saya tadi bilang tidak menganggap salah atau benar. Itu ada ketika pendidikan yang sekarang ini dilontarkan, diperbaiki, tetapi juga jangan lupa ada inspirasi kewaspadaan. Dalam dunia masa depan barangkali teknologi Yahudi, Zuckerberg dan sebagainya itu digabungkan dengan kewaskilan Jawa, Jewish dan Jawa itu membangun sebuah peradaban baru manusia. Benar. Ini lampu Nusantara lah. Bilangnya itu. Muhammadiyah ya. Tapi saya kira ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama, bukan menyalahkan, tetapi setidaknya kita itu punya inspirasi luar biasa. Dan saya kira Jawa memungkinkan kalau kita lihat kemarin Trowulan, kemudian yang terakhir Liangan, situs Liangan,
kemudian dikembalikannya 12.000 naskah dari Leiden ke Keraton Jogja, itu kan menunjukkan sesuatu yang luar biasa di kita yang semestinya harus kita sadari. Saya kira begitu dulu Mas Darmito.